Yang pertama yaitu air menempati ruang dan mempunyai ruang. Langsung saja ke alat dan bahannya, yaitu ada neraca, tabung kecil, gelas kimia, air, kelereng, kubus logam, dan lempengan aluminium. Selanjutnya, masukkan air ke dalam gelas kimia secara penuh. Kemudian, masukkan balok besi dengan hati-hati ke dalam gelas kimia, lalu amati. Lalu, masukkan air ke dalam gelas kimia sampai penuh. Kemudian, masukkan kelereng sebanyak 3 kelereng dengan hati-hati. Kemudian amati. Kemudian kita ke neraca, letakkan koin pada piring sebelah kiri, kemudian tabung kecil ke piringan sebelah kanan sampai seimbang. Lalu amati. Kemudian masukkan air ke dalam tabung plastik sedikit saja, lalu tambahkan koin, 2 koin. Lihat seimbang ya. Selanjutnya yang kedua yaitu air yang tenang, permukaannya selalu datar. Di sini ada 2 praktikum ya. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya: tempat serbaguna, gelas kimia, air, pewarna makanan, kubus kayu, mistar, dan selang plastik. Masukkan air ke dalam gelas kimia, setengah gelas saja. Kemudian larutkan pewarna makanan 1 sendok makan saja ke dalam air. Tunggu sampai larut dan tercampur. Kita tunggu beberapa saat sampai larutannya benar-benar larut. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Kemudian kita ukur dengan menggunakan mistar permukaan ketinggiannya. Ini di tempat A 4,4, B, C, D, E, F, dan G. Semuanya 4,4. Kemudian kita masukkan air ke dalam bejana serbaguna. Lalu ukur dengan menggunakan mistar dengan berbagai perlakuan di tempat yang berbeda. Lalu amati dengan seksama berapa tinggi permukaan air pada setiap perlakuan dan apa saja perubahannya. Praktikum ketiga yaitu air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya. Kemudian teteskan sedikit air pada bejana. Lalu lakukan berbagai perlakuan dengan mengganjal dengan kubus besi dan lihat apa yang terjadi. Kemudian ditambah lagi perlakuannya, yaitu kubusnya ditambah lagi. Kita lihat airnya kemana. Kemudian
Letakkan selang air yang telah diberi air berwarna di atas meja dengan posisi mendatar, kemudian lakukan perlakuan. Selang bagian kiri dinaikkan, lihat perubahannya. Lalu selang bagian kanan dinaikkan, lihatlah perubahannya. Amati. Lalu yang keempat, air dapat melarutkan berbagai zat. Mula-mula kita siapkan alat dan bahannya, yaitu gelas kimia, air, pasir, garam, gula, dan pengaduk. Kemudian masukkan air ke dalam gelas kimia, lalu masukkan garam. Aduk-aduk sampai larut. Kita amati perubahannya. Kita tunggu beberapa saat, dan ini hasilnya, larutannya menjadi bening dan bersih. Keperlakuan kedua, masukkan air ke dalam gelas kimia, lalu masukkan gula, lalu larutkan sampai tidak ada bubuk-bubuknya. Kita lihat perubahannya setelah menunggu beberapa lama. Airnya masih bening dan gulanya masih mengendap karena kurang diaduk ya. Perlakuan berikutnya, masukkan air ke dalam gelas kimia, kemudian tambahkan 1 sendok pasir, lalu aduk-aduk. Kita lihat perubahannya. Air masih keruh, sangat keruh mengikuti isi pasir. Jadi si pasir ini tidak. Kemudian yang kelima, air dapat menekan ke segala arah. Kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, bejana serbaguna, balon, air, gelas kimia, selang plastik, jarum. Kita masukkan air ke dalam gelas kimia, kemudian kita tiup balon hingga mengembung sedikit, kemudian masukkan ke dalam gelas kimia. Balonnya agak susah karena kesat dan kering. Tekan. Akhirnya airnya keluar karena tekanan. Kemudian lubangi balon dengan menggunakan jarum, tusuk satu arah, satu bolongan, kemudian isi dengan air. Balonnya diletakkan di atas bejana ya. Kemudian masukkan selang plastik ke dalam balon, lalu tiup. Lihat apa yang terjadi. Air keluar dari bolongan tadi. 6. Air dapat menyerap celah-celah kecil. Kita siapkan alat dan bahannya. Ada bejana serbaguna, air, kapur papan tulis, kain, koran, dan plastik. Langsung saja. Masukkan air ke dalam bejana secukupnya. Kemudian masukkan kapur papan tulis,
Lalu amati perubahannya. Air naik membasahi kapur selama beberapa detik. Kemudian kain kita masukkan ke dalam air. Kita lihat perubahannya. Air naik makin ke atas, kemudian koran kita masukkan ke dalam air. Kita lihat perubahannya seperti apa. Airnya merambat ke atas, semakin basah. Kemudian yang terakhir pada plastik. Kita lihat perubahannya. Terakhir, yang ketujuh, benda dapat terapung, tenggelam, dan melayang dalam air. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Gelas kimia, air, kubus aluminium, kubus kayu, paku, karet gelang. Langsung saja, masukkan air ke dalam gelas kimia. Kemudian kita masukkan balok kayu, lihat perubahannya, bertambah atau tidak. Lalu ikatkan paku pada balok kayu, lalu ikat dengan karet gelang. Kemudian masukkan ke dalam air. Kita lihat perubahannya. Lalu kita masukkan kubus aluminium, dia tenggelam.